Halo sahabat, kembali lagi di Ruang Sahabat. Ruang di mana kami dari JPPI menghadirkan sosok seseorang yang kita anggap memiliki kontribusi atau memiliki ide, gagasan, hal-hal baik, hal-hal positif yang seseorang ini, sosok ini berikan di dunia pendidikan. Kali ini di episode pertama ini saya Ari Hardianto sebagai pemandu acara kedatangan sosok yang sangat hebat, seorang perempuan hebat, masih muda, tapi sudah menjadi dosen dan lulus di salah satu universitas di Inggris, nanti akan cerita, juga pernah menjadi ketua umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dan sekarang aktif di PP Fatayat NU, dan juga aktif berkontribusi di dunia pendidikan melalui jaringan pemantau pendidikan Indonesia. Jadi eh, nanti bisa langsung sapa dan bisa memperkenalkan diri dan apa sih aktivitas akhir-akhir ini yang dilakukan oleh Mbak yang hebat ini. Silakan. Wow, baik. Terima kasih, Mas Ari. Eh, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nurul Hidayatul Ummah. Wah, Biasanya namanya bagus dipanggilnya banget tuh. Nurul gitu ya, panjang memang Mm-mm. namanya. Eh, ya, saya hari ini aktivitasnya mungkin lebih sering ke pendidikan ya Mas ya. Saya dosen di UIN Syarul Hidayatullah Jakarta Hmm. di ilmu komunikasi, public relations, sama hal-hal yang berbau komunikasi. Karena Hmm. kebetulan S2-nya di Leicester University, Gimana uh, tuh? dia di Inggris di UK, Oke. ambilnya di Global Media and Communication. Jadi kalau berbicara soal media, komunikasi dan lain sebagainya, memang sudah passion Ya. gitu. Nah sekarang di Fatayat NU pun kebetulan juga saya memegang media penelitian dan pengembangan di pimpinan pusat Fatayat NU. Jadi memang kayaknya takdirnya memang sudah bertemu dengan hal-hal media, komunikasi, digital literasi dan lain sebagainya dan Hmm. sudah menjadi passion Hmm. begitu. Di JPI juga kebetulan sekarang ini sedang diamanahi untuk menjadi sekretaris pengurus atau sekretaris board di JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau New Indonesia. Dan sekali lagi saya sangat berbangga dan sangat appreciate sekali bisa diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk bergabung bersama teman-teman di JPPI. Hmm. Menarik tuh Mbak. Jadi Mbak Nurul ini komplit sebenarnya. Walaupun beliau kuliahnya di Inggris sana jauh di mana, tapi basicnya pesantren berarti ya. Iya, Basicnya pesantren, mondok di. saya mondok di Tarbiyatut Tolabah, Pondok Pesantren Tarbiyatut Tolabah di daerah Kranji, Paciran, Lamongan, Jawa Tuh Timur. alumni Tarbiyah Tolabah ini alumninya membanggakan ya, hebat sekali. Jadi Mbak, eh, berarti kan Mbak Nurul ini seorang praktisi pendidikan, dosen di Yes. UIN Syarif Jakarta, lalu aktif di organisasi perempuan, itu Fatayat gitu ya, dan jadi juga di IPPNU ya, Ikatan Pelajar Ya. Putri Nahdlatul Ulama sebagai ketua umum. Lalu apa ya, apa yang menjadi ketertarikan Mbak Nurul dan ingin sekali itu diintegrasikan dalam dunia pendidikan. Apa ya yang menurut Mbak Nurul dari segudang aktivitas dan background tadi, Hmm. isu apa yang sedang hari ini Mbak Nurul usung atau Hmm. agendakan dalam kerja-kerja baik di kampus, Ya. di JPPI atau Ya. di Fatayat? Oke. Kalau kita berbicara soal mengenai tiga lembaga yang kebetulan saya in charge di situ adalah Hmm. bagaimana peran gender, ya Hmm. bukan gender aja sebetulnya apa, bagaimana kita lebih inklusif, lebih memikirkan bagaimana kerja-kerja ini bisa diterapkan di semua lembaga tersebut gitu. Hmm. Tidak jadi kayak peran antara perempuan dan laki-laki
lembaga-lembaga ini bisa tercover dengan baik. Jadi aku lebih concern ke isu gender Hmm. sebetulnya begitu. Kalau misalnya kita berbicara di lembaga pendidikan ini sebetulnya ini harus ada pendidikan gender responsif begitu ya. Hmm. Kalau kita misal berbicara soal guru, nah guru itu di dalam benak eh, sahabat-sahabat atau teman-teman apa biasanya? Guru, oke, guru perempuan Hmm. gitu. Kalau kepala sekolah identiknya Laki-laki. laki-laki. Nah, Hmm. itu adalah beberapa ketimpangan apa ya, ketimpangan gender yang mungkin dihadapi oleh banyak lembaga pendidikan gitu ya. Ah. Jadi dari kecil aja, misalnya kita dari sekolah SD atau pendidikan dasar itu biasanya guru-gurunya kalau misalnya mengajarkan sebuah materi, contoh-contoh toolkitnya yang di kurikulumnya biasanya oke pendidikan dokter itu biasanya perempuan atau laki-laki. Hmm. Polisi, oke polisi laki-laki, ada polisi, ada poluan. Kemudian ada, maksudnya gini, kalau misalnya kita mau menyetarakan atau mau mengimplementasikan pendidikan responsif gender, gitu setidaknya sedari dini, baik dari material yang dipakai, kemudian Hmm. eh, apa eh, apa di dalam pendidikan tenaga-tenaga pendidiknya itu memang harus dikasih paham Hmm. istilahnya. Dikasih paham. Iya, misalnya kita paling kecil aja, misalnya di kurikulum. Kurikulum mungkin kita in charge di kurikulum, let's say kalau misalnya kita berbicara soal tadi guru biasanya perempuan, tapi kalau misalnya kita bisa kasih knowledge lebih, oh guru itu bisa perempuan dan laki-laki loh. Oke, Hmm. kepala sekolah oh bisa perempuan dan laki-laki. Jadi stereotype itu yang harus kita ubah gitu. Itu di Hmm. dalam lini yang paling kecil, let's say dari PAUD, dari SD itu harus ditanamkan ke anak-anak. Ah. Terus misalnya aktivitas di kelas gitu. Yang aktif itu biasanya perempuan atau laki-laki gitu. Hmm. Jadi oke, ada yang mungkin perempuan lebih aktif, ada yang mungkin laki-laki lebih aktif. Tapi kalau misalnya kita menjadi guru atau menjadi dosen ya, kalau Hmm. saya ibaratkan, saya selalu ngasih knowledge pada mahasiswa bahwasanya semuanya memiliki suara yang sama gitu. Jadi ada yang aktif nggak hanya perempuan atau laki-laki. Jadi semua mahasiswa di kelas dituntut untuk berbicara gitu, mengungkapkan opininya, pendapat selama di dalam kelas gitu. Jadi saya tidak membedakan, oh ini laki-laki kayaknya lebih aktif deh, ini perempuan lebih aktif. Itu kayaknya that's too complicated ya kalau kita Hmm. berbicara soal itu. Nah kalau di Fataya tentu semua anggota perempuan, Hmm. jadi memang seluruhnya adalah perempuan dan kita bekerja di isu-isu terkait dengan perlindungan anak dan perempuan. Kalau Hmm. di Fatayat kita punya LKP3A. LKP3A. LKP3A itu lembaga konsultasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hmm. Jadi di situ kita melakukan advokasi sampai dengan akar rumput, grassroots. Jadi minimal LKP3A ini ada di pimpinan cabang seluruh Indonesia. Gitu. Hmm. Jadi ini lagi digerakkan masif ya, bagaimana LKP3A ini menjadi tempat untuk berlindung, tempat aman untuk perempuan dan anak. Hmm. Gitu. Oke. Ini yang kita kembangkan di Fatayat NU. Begitu. Oh, ini ya menarik ya. Jadi isu gender itu menjadi sangat concern oleh Mbak Nurul karena masih ada ketimpangan Ya, stereotype tadi ya di stereotype. lembaga pendidikan, mungkin juga di ruang kerja gitu ya. Yes. Dan sebelum lanjut, aku ingin ini tadi ya tentang stereotype ya. Aku lagi baca Mbak bukunya Abida Al-Kholiki, Oke. novelnya Abida Al-Kholiki tentang perempuan berkalung sorban. Nah, Oke. itu tuh tentang bagaimana komunitas pesantren stereotype Hmm. gender di pondok pesantren. Hmm. Yang kemudian perempuan tuh pokoknya hanya masak Iya, apa jadi segala subordinate aja subordinate gitu gitu. kan, Oke. gak bisa naik kuda, Iya. gak bisa apa gitu, gak boleh banyak tampil. Nah, Mbak Nurul sebagai seorang perempuan yang lahir dan tumbuh di pesantren, di lingkungan pesantren, nah ini gimana tuh, apakah masih ada, sedangkan juga lembaga pendidikan ya hari Heeh. ini JPPI itu Iya. selalu rilis tuh Mbak,
itu 92% itu kekerasan seksual. Heeh. 2024 itu pesantren Banyak tuh di banyak pesantren. juga gitu loh. Ini ada apa ya di lembaga pendidikan Oke, kita ini, Pak? Gitu. oke. Sebenarnya kalau kita hitung di Indonesia itu ada banyak sekali ya pesantren-pesantren yang itu, jadi gini, di Indonesia itu ternyata banyak banget, sekolah-sekolah yang berbasis asrama, Oke. gitu. Nah, pesantren ini jadi salah satu, sekolah yang masif ya di Indonesia, gitu. Namun pada kenyataannya, hasil dari laporan JPPI tadi ternyata banyak pesantren yang, masih, apa ya, gitu, ada banyak kasus Iya, kekerasan di gitu ya. lingkungan pesantren. Sebetulnya ya kalau berbicara ini adalah oknum, Mm-mm. karena tentu tidak semua pesantren, apa ya, tidak semua pesantren, melakukan kekerasan kepada, murid-muridnya atau santri-santriwatinya begitu. Kalau Hmm. misalnya kita berbicara soal oknum di pesantren, itu pasti ada, karena itu disebabkan karena apa? Pertama karena relasi kuasa. Relasi kuasa. Relasi kuasa, kalau misal di pesantren itu kan artinya ada guru dan murid. Murid Hmm. itu istilahnya sami'na atau na Hmm. 100% kan kepada guru. Jadi apa yang guru ucapkan, apa yang guru perintahkan ini merupakan sebuah titah. Mm-mm. Perintah yang tidak, yang kalau misalnya ditolak itu jadi apa ya? Uh, jadi suatu let's say keburukan atau misalnya Mm-mm. kita tidak takdim pada guru dan lain sebagainya, dan hal inilah, relasi kuasa inilah yang mungkin digunakan oleh oknum pesantren yang melakukan kekerasan tersebut, akhirnya membuat muridnya terpaksa untuk ini menjadi korban ya, korban kekerasan di Hmm. ya oknum pesantren tersebut. Hmm. Nah, terus kemudian adalah gini, minim literasi terkait perlindungan kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan di dalam suatu lembaga Lembaga pendidikan. pesantren gitu, pendidikan dan pesantren gitu. Jadi Mm-mm. sebetulnya harusnya ada SOP. SOP Oh. terkait dengan, let's say kita memerlukan satgas anti kekerasan yang Mm-mm. ada di pesantren-pesantren maupun lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian ada peraturan yang ya SOP tadi, bagaimana ketika peraturan tersebut melindungi korban gitu. Jadi Oh. justru tidak sebaliknya. Peraturan Mm. tersebut malah karena relasi kuasa tadi akhirnya pelaku oknum akhirnya ber apa ya, bebas untuk melakukan apapun dan terbebas dari hukuman dan lain sebagainya. Jadi Mm. mungkin ini bisa jadi tugas dari JPPI Iya, untuk oke. membuat sebuah SOP perlindungan atau satgas di sebuah pesantren untuk preventing apa kekerasan dan melindungi korban tentunya, karena kita berbicara soal kekerasan pasti yang paling dirugikan adalah korban tersebut Mm. gitu. Oke. Jadi ya itu yang harus difikirkan bersama-sama ya, karena kalau kita berbicara kekerasan di pesantren, oke banyak, tapi tentu itu adalah oknum. Jadi karena karena kasus ini akhirnya orang tua kan menarik diri ya. Ya Dulu banyak kan, yang dulu itu pendidikan pesantren jadi satu-satunya tempat mm, untuk yang dipercaya, yang sangat trusted gitu ya. Jadi mm, orang tua wali itu sangat narok putrinya, putra putri pesantren tuh udah tenang gitu. Kayak misal zamanan aku tahun-tahun let's say 2000-an ya, 2000-an mm, atau 90-an akhir lah ya mm, di pesantren itu kayak masih apa ya, orang tua tuh masih berlaku 180% mungkin ya ke, mm, anaknya ke pesantren. Tapi mungkin pada zaman itu karena tidak banyak media ya, jadi ya, mungkin kalaupun ada mungkin tidak banyak di media dan lain sebagainya. Tapi kita juga perlu bersyukur adanya media saat ini, akhirnya kita tahu oh bahwasanya ternyata di pesantren pun yang notabene adalah lembaga pendidikan suci mm, itu bahkan menjadi lembaga pendidikan yang banyak eh, kasus kekerasan mm, terhadap ya santri-santriwati dan lain sebagainya. mm. Ya, memang kalau dilihat dari kasusnya banyak kan kalau kasus kekerasan seksual tuh memang tadi betul relasi Relasi kuasa gitu. kuasa. Terus perundungan juga Yes, banyak bullying. di semua lembaga pendidikan tadi yang asrama, non asrama, pesantren atau lembaga pendidikan umum. Nah, ini bisa jadi nggak sih Mbak ini bagian dari minimnya juga ini tadi yang tadi Mbak sebutkan di awal tentang gender responsif gitu dalam Responsif ya. lembaga pendidikan. Nah, Ya, menurut Mbak Nurul nih,
gender responsif dalam pendidikan itu bagaimana, Mbak? Ya, tadi saya sebutkan di awal, gender responsif itu memberikan ruang sebesar-besarnya kepada kepada tenaga pendidik di sekolah, pokoknya terhadap pelaku terhadap tenaga pendidik di sekolah, anak murid di sekolah, pokoknya lingkungan di sekolah ini harus responsif gender, artinya Hmm. tidak membedakan laki-laki dan perempuan Hmm. peran-perannya atau berdasarkan asas needs atau kebutuhan. Ah, Misalnya perempuan lebih membutuhkan atau laki-laki lebih membutuhkan apa, siswa-siswi ini memiliki perbedaan kebutuhan, misalnya kebutuhan terkait dengan kalau perempuan itu mungkin lebih suka untuk pakai hati dan lain sebagainya, tapi hmm. ada guru yang approach lebih bagus gitu. Hmm. Tapi selain dari itu adalah bagaimana pendidikan ini salah satu di kurikulumnya, misalnya membuat kurikulum yang tidak bias gitu. Tadi Oke. saya sebutkan misalnya, oke, misalnya profesi dokter itu perempuan atau laki-laki, profesi pilot misalnya ya, Hmm. pilot itu perempuan atau laki-laki. Jadi guru itu memberikan contoh dari profesi tersebut, misalnya di sekolah dasar tingkatannya, dari sekolah tersebut untuk membiasakan murid-muridnya untuk, oh ternyata pilot ini bisa perempuan dan laki-laki ya, Hmm. gitu. Oh ternyata guru itu bisa perempuan dan laki-laki. Oh Hmm. ternyata kepala sekolah itu boleh loh perempuan, gitu. Jadi kayak bagaimana guru atau lingkungan sekolah memperhatikan, memahamkan murid-murid ini agar tidak berpikir bias gender sejak dini, Jadi dimulai gitu. dari kurikulumnya ya. Di kurikulum itu ada Kurikulum, iya perencanaannya, perencanaannya, pembelajarannya gitu-gitu yes, ya. iya itu Karena jadi biasa bagian tuh ada penting. yang guru, misalnya ayah Budi pergi ke kantor, Iya, ibu Budi ibu memasak, masak ya. gitu. Jadi Itu kan itu ada kan bias bias. gender banget tuh ya. Bias sebetulnya kan Ah, waktu zamanan 90-an oke lah ya gitu. ah, Mungkin kita belum paham betul terkait dengan gender dan lain sebagainya. Belum ada hmm, media sosial yang sangat masif saat ah, itu gitu. Tapi sekarang ini kalau misalnya buku-buku ajar gitu kayak tadi, hmm. eee, boleh nggak sih kalau Ayah Budi pergi ke pasar, boleh nggak? Iya, Boleh dong. harusnya gitu kan. Misalnya Ayah Budi pergi pergi ke ke pasar, pasar gitu, ibu Ibu Budi Budi pergi ke pergi ke kantor. kantor. Kenapa nggak dua-duanya ayah Kenapa? dan ibu Ya Budi ayah ke dan ibu kantor gitu? iya. Misalnya ya, Iya. ayah Budi memasak gitu, Heeh. apa Ibu Budi bekerja. Itu kan Hmm. sah-sah Nah itu aja ada di sebetulnya. kurikulum tuh. Itu Makanya kalau iya, kurikulumnya responsif maksudnya itu gender berbasis basic. need gitu ya, Mm-mm. maka bisa itu bagian Yes. dari gender responsif ya Iya, dalam itu basic pendidikan. value ya, basic nilai atau basic knowledge yang harus dipahamkan ketika anak anak itu justru masih masih TK, masih Oke, SD, karena itu pendidikan dasarnya. basisnya pendidikan dasarnya mereka anak-anak itu belajar membaca. Tadi Ibu Hmm. Budi Akhirnya ketika baca terus dia dia langsung kayak kepikiran kan, oh ngeliat ternyata ibunya ke kantor, ibu uh, bukannya masak iya gitu. iya Kata bu itu guru, ibu basic harus masak itu gitu. basic knowledge Iya, banget iya, yang harus iya. ditanamkan pada Oke, oke, anak-anak oke, keren gitu. tuh. Oke. Itu dan satu lagi, Hmm. pendidikan begini, dalam sebuah sekolah misalnya ya, anak laki-laki itu juga harus diberikan pemahaman ya terkait dengan isu-isu gender ini ya. Jadi misalnya anak laki-laki di rumah Hmm. misalnya, oke anak laki-laki di rumah ini yang kita berbicara masih TK atau SD ya gitu. Anak laki-laki diajarkan untuk lebih terbuka atau kalau Hmm. misalnya di dalam rumah kalau ada pekerjaan rumah boleh dong anak laki-laki juga misalnya Hmm. menyapu atau cuci piring dan itu Hmm. bukan pekerjaan hanya pekerjaan perempuan atau anak Hmm. perempuan gitu. Iya. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama. Jadi Hmm. sebaiknya anak-anak dari level TK, SD, SMP, nanti sampai SMA, sampai perkuliahan ya, ini jangan sampai diajarkan bias gender sedari dini, Oke. gitu. Jadi gender responsif dalam pendidikan pertama nggak bias gender, Mm-mm.
kedua base need ya, need Base knowledge, apa needs-nya kebutuhan juga, kebutuhan laki-laki dan perempuan perempuan, harus di apa istilahnya dipenuhi lah gitu. yes, Misalnya kalau perempuan ya, laki-laki kan biasa tuh ya laki-laki kamar mandinya satu, perempuan iya, satu. Padahal perempuan kan punya need iya, yang lebih banyak needs di yang lebih kamar mandi ya banyak, untuk iya. banyak hal Iya lah kayak gitu. fasilitas, Sarana prasarana fasilitas, sarana pendidikan. prasarana pendidikan itu Iya. juga harus adil gender Dan gitu tadi ya. yang di-mention Mbak Nurul juga akses untuk menjadi Hmm. kepala Kepala sekolah sekolah, gitu-gitu. Karena kan ngelihat ngelihat uh, datanya Kemendikbudrismen tuh ternyata guru perempuan itu jauh lebih baik, lebih gitu bagus ya performanya daripada daripada laki-laki. Tapi uh, ketika menjadi kepala sekolah, makin tapi tinggi jenjang pendidikannya, mm-mm, perempuan makin nggak punya perempuan akses makin untuk menjadi kepala sekolah iya gitu. makanya tadi saya bilang anak-anak kalau ditanya guru itu laki-laki atau perempuan perempuan gitu Mm-mm, karena memang yang terjadi di beberapa daerah guru memang paling banyak benar. perempuan tapi Mm-mm. kepala sekolahnya laki-laki Itu gitu dia. kan Oh iya, guru iya, BK benar, ya benar. guru BK perempuan Perempuan. padahal guru laki-laki Pokoknya kan guru bisa jadi yang BK guru yang paling banyak bekerja keras atau yang yes paling bagus lebih dekat dengan murid dengan murid biasanya dan kebanyakan perempuan iya timbang laki-laki. iya Itu kenapa laki-laki selalu menjadi kepala sekolah itu jadi iya akses jadi ini kepada ini kurang. apa kebiasaan ini harus di ini ya Harus diselesaikan, harus diselesaikan dihentikan gitu. Oke, terakhir harus terakhir dikasih nih paham dari diskusi kita nih kira-kira bayangannya Mbak Nurul hmm. nih jika pendidikan Indonesia, Hmm. pendidikan kita itu gender responsif, apa ya yang terjadi dengan Hmm. kualitas Ya, pendidikan kita ya, ini angan-angan ya, angan-angan dan harapan ya. dan perjuangan? Dan perjuangan gitu. Jadi mungkin ya, ini anak didik akan lebih safe, lebih aman. Oke. Khususnya antara ya laki-laki dan perempuan punya peran yang sama di kelas untuk bersuara Ah, gitu. Jadi yang bersuara nggak hanya cuma laki-laki doang gitu. Jadi perempuan, anak perempuan ini punya kapasitas juga untuk bersuara oke. gitu. Kemudian sarana dan fasilitas kalau misalnya sudah adil gender, udah responsif gender, ya yaitu tadi aman, kemudian di sekolah pemikirannya lebih terbuka Iya. gitu, lebih menerima dan dapat knowledge yang apa ya, dapat pengetahuan yang itu sangat mendasar gitu. Jadi laki-laki tidak hanya bekerja yang let's say berat-berat gitu. Perempuan juga tidak hanya bekerja yang misalnya memasak, menyapu, domestik ya, pekerjaan domestik, tapi juga bisa apa? Bisa tampil di ranah publik Publik. gitu. Itu harus dimulai dari pendidikan dasar gitu. Pendidikan Jangan mulai dari sampai pendidikan dasar. jadi bias gender ini jangan sampai ditanamkan di anak-anak dari dini gitu. Sebisanya responsif gender ini harus ditanamkan sejak dini. Dini, oke, Gitu. baik. Terima kasih Mbak Nurul. Teman-teman, sahabat-sahabat JPPI, ini episode pertama yang menarik ya Mbak. Kita bicara tentang gender responsif di tengah maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan, kekerasan berbasis gender di lembaga pendidikan. Insight-nya banyak banget dari Mbak Nurul. Sekali lagi terima kasih, sahabat JPPI, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, mau kasih judul atau kira-kira bahas apa lagi nih, atau ngundang tamu siapa, Ya. silakan ditulis di komen. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi menurut terima kasih, teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.